Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Mazhab Ibnu Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, masuk dalam pembahasan yang kedua terkait dengan salatul jamaah, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas terkait dengan salatul jamaah, definisinya dan hukum-hukumnya. Bahwa salatul jamaah kadang fardu ain, kadang fardu kifayah, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh dan kadang haram. Yang mana keharamannya ini adalah tidak sah. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adzarul jumu'ati wal jamaah. 6. Uzur salat Jumat dan salat jamaah. Uzur salat Jumat dan salat jamaah. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pendapat yang pertengahan dalam masalah hukum salat berjamaah pada salat 5 waktu adalah fardu kifayah. Kecuali pada salat Jumat maka berjamaah hukumnya fardu ain. Nah, sekarang dibahas terkait dengan uzur-uzur yang membolehkan seorang untuk tidak hadir sholat Jumat dan tidak hadir sholat berjamaah. Apa uzurnya? Yani uzur di sini maksudnya adalah uzur untuk tidak menghadirinya. Kalau dia uzur dari sholat jamaah, ya berarti dia mengerjakan misalnya di rumahnya. Kalau dia uzur dari sholat Jumat, maka maksudnya dia mengerjakan sholat zuhur. Diganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Karena tidak syah sholat Jumat ya kalau tidak berjamaah. Kata beliau rahimahullah, a'dzarul jumu'ati wal jamaah. Bagi yang berpendapat bahwa sholat jamaah pada sholat 5 waktu fardu ain, maka berarti uzur-uzur ini menggugurkan dosa. Ini bagi yang berpendapat hukumnya fardu ain, maka maksudnya uzur ini menggugurkan dosanya. Dan ini kita katakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, bagi yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah, artinya kalau bagi dia terkena hukum fardu lantas dia tidak datang, maka ini juga menggugurkan dosanya. Adanya uzur ini menggugurkan dosanya. Tapi kalau misalnya yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, maka uzur ini menghilangkan hukum makruh. Kalau dia meninggalkannya kan hukumnya makruh. Tapi kalau ada uzur ini maka hilang hukum makruhnya. Tapi ini yang dimaksud dengan uzur-uzur Jumat wal jamaah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sangat perhatian dengan kondisi kaum muslimin, kondisi para pemeluknya, di mana tidak ada satupun ibadah kecuali ada uzurnya. Ya, kecuali ada uzurnya. Ketika ditinggalkan tidak berdosa kalau ditinggalkan karena ada uzur. Di mana uzur-uzur ini menggugurkan dosa dari mereka, ya, menghilangkan hukum makruh misalnya dari mereka, dan diberikan penggantinya. Tidak kemudian dihilangkan Tidak kemudian dihilangkan ibadah tersebut gara-gara uzur, tapi didatangkan penggantinya. Misalnya ada qadha. Atau pada sholat Jumat ya dikembalikan ke asalnya sholat zuhur. Kalau dia tidak hadir sholat Jumat berjamaah ya dia kerjakan sholat zuhur. Nah, maka ini uzur-uzur untuk tidak hadir sholat Jumat dan sholat jamaah ini termasuk dalam keumuman rukhsah dalam syariatul Islam. Termasuk rukhsah atau keringanan dalam syariat al-Islam yang menunjukkan rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman atau kepada kaum muslimin.
Qala rahimahullah a'dzarul jumu'ati wal jamaah katsirah. Uzur-uzur tidak hadir salat Jumat sehingga boleh diganti dengan salat zuhur, ya. Wal jamaah, dan uzur tidak hadir salat jamaah pada salat 5 waktu katsiratun. Ada banyak sekali uzurnya. Nah, ada banyak uzurnya. Jelas ya? Para fuqaha rahimahumullahu taala menyebutkan sampai puluhan uzur untuk tidak hadir salat Jumat atau salat berjamaah. Minha, di sini beliau hanya sebutkan sebagian di antaranya. Yang pertama kata beliau rahimahullah al-marad, sakit. Yang pertama adalah apa? Sakit. 6. Yang dimaksud dengan sakit, apa patokan sakit untuk tidak hadir salat Jumat dan salat al-jamaah? Patokannya adalah kalau dia patokan untuk tidak hadir salat Jumat dan salat jamaah adalah dia akan memaksakan dirinya untuk hadir, dan ketika dia tinggal di masjid butuh usaha yang keras untuk dia mempertahankan dirinya. Dalam artian akan sangat sulit bagi dia untuk bisa bertahan di masjid, menunggu salat sampai selesai dan seterusnya. Ini berbeda dengan uzur Ini berbeda dengan uzur salat sambil duduk. Kalau salat sambil duduk itu uzurnya lain, ya kan? Uzurnya lain. Salat sambil duduk uzurnya adalah kalau kamu paksakan berdiri kehilangan khusyukmu. Walaupun kamu paksakan tetap bisa, tapi akan terganggu, maka ini sudah boleh duduk. Walaupun dia masih kuat, dia kuat-kuati berdiri tapi terganggu perasaannya karena sakit, menahan sakit. Adapun di sini uzur untuk tidak hadir salat Jumat dan jamaah adalah ketika dia mendatangi, ya, sakitnya itu mencegah dia mendatangi masjid, ya, mendatangi tempat salat berjamaah. 6. Atau kalaupun dia mampu, dia tidak bisa bertahan lama. Misalnya, saya bisa datang ke masjid tapi nungguin khutbah ya lama dan seterusnya, nggak kuat, harus baring misalnya, atau pusing atau yang semacamnya, ya. Kalau saya mau paksakan kuat-kuatin bisa, tapi agak tersiksa gitu. Nah, ini namanya sudah uzur. Jelas ya? Sudah diberikan uzur untuk tidak hadir salat Jumat dan salat al-jamaah. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, jadi yang pertama adalah sakit. Ini uzur untuk tidak hadir salat Jumat dan tidak hadir salat al-jamaah. Di mana patokan sakit adalah kalau dia memaksakan untuk hadir untuk mendatangi masjid atau memaksakan tetap tinggal menunggu salat berjamaah di masjid, maka dia yahmilu al-masyaqqah fawqal adah. Dia akan merasakan kesulitan di atas rata-rata. Ya. Yang mana kalau dia paksakan, dia tahan bisa sebenarnya, cuman sudah cukup mengganggu. Apalagi kalau hal tersebut menghilangkan kekhusyuannya. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Adapun sakit-sakit yang tidak berhubungan dengan itu, ya, sakit ringan misalnya sekedar sakit kepala sedikit, ya, sakit kepala sedikit. Beda kalau misalnya migrain atau vertigo, itu kan berat ya. Ini sakit kepala sedikit. Atau misalnya sakit kakinya sedikit gitu ya misalnya, dan masih bisa dia pakai berjalan, jarinya sedikit sakit masalan. Atau agak demam sedikit. Ini semuanya bukan uzur untuk tidak menghadiri salat berjamaah, karena itu dianggap sebagai maradun khafif, sakit yang ringan. Kemudian uzur berikutnya untuk tidak menghadiri salat Jumat dan jamaah, wal khaufu 'alal ma'sum. Mengkhawatirkan orang yang terjaga nyawanya dalam Islam. Ya. Al-ma'sum dalam Islam itu banyak. Al-ma'sum artinya orang yang tidak boleh diganggu darahnya, hartanya, atau kehormatannya. Al-ma'sum adalah orang yang tidak boleh diganggu darahnya, hartanya, kehormatannya. Ini ma'sum. Jadi kalau ada orang dia tidak pergi salat Jumat atau salat jamaah karena mengkhawatirkan al-ma'sum, ya, maka itu uzur baginya. Nah, kalau ditanya siapa itu al-ma'sum, banyak. Yang kita butuh jawab, siapakah yang bukan maksum? Yang bukan maksum dalam syariat ada 6. Yakni nyawanya tidak dilindungi dalam Islam. Ada 6. Yang pertama murtad, ya. Kemudian kafir harbi. Yang kedua, yang ketiga orang yang meninggalkan salat sampai habis waktunya setelah diperintah oleh amir untuk salat tapi tetap dia tidak mau. Yang ketiga, yang keempat
orang yang sudah menikah dan berzina. Yang kelima, anjing yang suka sering menggigit, walaupun bukan anjing gila ya, anjing yang sering menggigit. Dan yang keenam, babi. Ini 6 makhluk hidup yang ghairu al-ma'sum, tidak dijaga nyawanya dalam Islam. Jelas ya? Selain daripada 6 ini semuanya maksum. Jadi kalau ada orang tidak pergi jamaah karena khawatir terhadap yang maksum, khawatir terhadap nyawanya, hartanya, kehormatannya, maka itu uzur baginya. Contoh, ada seorang pasangan suami istri misalnya baru tinggal di suatu tempat, lingkungan baru. Ya, belum tahu atau mungkin lingkungannya mungkin terkenal kurang bagus. Kemudian istrinya bilang, jangan keluar kalau maghrib atau malam salat isya. Kami takut di sini. Takut kenapa-kenapa. Atau misalnya baru di perumahan baru, masih mungkin banyak rumah tapi baru berapa ditempati. Takut-takut istrinya. Jangan ditinggal dulu. Jelas ya? Nah, kalau ada kekhawatiran, kalimat al-khauf di sini walaupun kekhawatiran kecil. Walaupun kemungkinan kecil. Oh, tidak akan ada yang terjadi. Betul, tapi ada kemungkinan kecil. Walaupun kecil. Ini kalimat khauf di kalangan ulama. Biasanya kalimat khauf dalam buku-buku fikih diitlakkan untuk kemungkinan, walaupun kemungkinan itu kecil. Jadi kalau ada kemungkinan kecil, dia tinggal istrinya, anak-anaknya di rumah, walaupun kemungkinan kecil akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada harta atau nyawa atau kehormatan, maka ini uzur si suami untuk tidak hadir salat Jumat dan jamaah. Misalnya di malam hari misalnya salat jamaah pasaran. Iya. Jelas ya? Baik. Ini uzur. Misalnya hartanya kalau ditinggal masalan ya akan terjadi kenapa-kenapa pada hartanya. Karena harta dalam Islam wajib dijaga. Wajib dijaga. Jadi kapan dia pergi salat jamaah kemudian di belakang ada kekhawatiran al-ma'sum selain dari 6 tadi ya, selain dari 6 tadi dikhawatirkan nyawanya atau hartanya atau kehormatannya terganggu, walaupun kemungkinan kecil itu hanya kemungkinan kecil, maka itu sudah cukup menjadi uzur bagi dia untuk tidak hadir sholat berjamaah. Dan sampai sini siang maupun malam, bagaimanapun kondisinya, siang maupun malam. Baik, wallahu taala alam bisawab. Bahkan misalnya kalau ditinggal malam-malam anjingnya bisa hilang, anjing penjaga yang dia gunakan untuk menjaga, misalnya dia di luar rumah, nggak dimasukkan rumah, menjaga ternak misalnya, ya. Anjingnya bisa hilang kalau dia tinggalkan, masalah, maka itu menjadi uzur. Jelas sampai sini? Itu menjadi uzur bagi dia untuk tidak hadir sholat berjamaah. Karena anjing walaupun bukan termasuk harta, tapi dia termasuk kepemilikan yang diakui dalam Islam. Namanya ikhtisas. Namanya apa? Al-ikhtisas. Kemudian berikutnya syarat yang uzur yang ketiga, wasyiddatul har. 6. Ketika cuaca sangat terik. Ketika cuaca sangat terik. 6. Jadi cuacanya ekstrim. Cuacanya ekstrim. Baik. Pertanyaannya, apakah ini uzur secara mutlak? Atau sebelumnya uzur ini menurut Ibnu Hajar rahimahullah hanya berlaku pada sholat zuhur saja. Karena jelas di situ puncak-puncaknya panas. Jelas ya? Pada cuaca panas yang ekstrim, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini uzur hanya berlaku untuk sholat zuhur. Nah. Kemudian ada khilaf, apakah uzur ini tetap berlaku walaupun dia punya payung misalnya, atau ada kin itu apa namanya? Misalnya antara rumahnya ke masjid ada tempat untuk berteduh sepanjang jalan, dia bisa lewat di situ, misalnya. Ya, semacam kalau kayak trotoar ada ininya ya. Ada atapnya misalnya, ya, dibuat seperti itu. Masalah ada jalur-jalur menuju masjid dibuatkan seperti itu misalnya dari berbagai sisi. Iya. Apakah uzur ini tetap berlaku walaupun ada semacam payung atau yang semacamnya, ataukah hanya berlaku kalau tidak ada payungnya? Baik. Ar-Ramli rahimahullahu taala mengatakan uzur panas yang ekstrim ini berlaku secara mutlak, walaupun dia punya penutup kepala semacam payung atau yang semacamnya untuk melindungi dia dari panas, maka uzur ini tetap berlaku. Uzur ini tetap berlaku. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan kalau dia punya payung atau yang semacamnya, maka ini bukan lagi uzur. Ya, karena payung bisa melindungi dia dari panasnya matahari. Wallahu alam bisawab. Ini dua pendapat di kalangan ulama terkait dengan panas yang ekstrim ini.
Kemudian uzur yang keempat, wasyiddatul bard. Cuaca terlalu dingin, kebalikannya sama juga ya, terlalu dingin. Dan ini kondisi dingin ekstrim, ya, terlalu dingin ini berlaku untuk sholat malam dan sholat siang, baik siang maupun malam. Misalnya di negara-negara yang memiliki musim dingin, ya, kemudian dinginnya itu tinggi. Walaupun dia sudah terbiasa tiap tahun seperti itu, fisiknya sudah terbiasa dengan itu, tapi di atas secara rata-rata itu dianggap dingin yang ekstrim. Jelas ya? Dianggap dingin yang ekstrim. Walaupun mungkin dia sudah terbiasa dengannya, maka tetap itu merupakan uzur bagi dirinya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik sholat siang, apalagi di sholat malam. Kalau sholat malam kondisi dingin lebih lebih kencang lagi ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, uzur berikutnya wa tamridu man la muta'ahhidalah. 6. Uzur salat Jumat dan jamaah berikutnya, ingat ya, ini uzur Jumat, uzur jamaah dan salat Jumat. Ini semua uzur untuk salat Jumat juga. Ya, ini semua uzur untuk salat tidak hadir salat Jumat juga. Ya, walaupun salat Jumat kayak tadi kekhawatiran dirinya kenapa di jalan kalau dia pergi salat Jumat, atau kekhawatiran keluarganya yang ditinggal di belakang kalau dia tinggalkan pergi salat Jumat, ini semua uzur untuk tidak hadir salat Jumat. Nah, berikutnya adalah merawat orang sakit yang tidak ada penjaganya. Ini termasuk uzur salat Jumat dan uzur salat jamaah. Maka para perawat misalnya yang diberikan tugas untuk shift untuk menjaga orang sakit, terkhusus bagi yang tidak punya penunggu, maka gugur dari mereka kewajiban salat Jumat dan jamaah. Jelas sampai sini? Gugur dari mereka kewajiban salat Jumat dan jamaah karena mereka bertugas untuk menjaga orang sakit. Nah, bertugas untuk menjaga orang sakit. Dan merupakan bentuk khianat, pelanggaran terhadap amanah kalau dia tinggalkan tugasnya dengan alasan mau pergi sholat Jumat. Ini enggak dibenarkan. Lihat sampai sini? Ini tidak dibenarkan. Ini udzur bagi dia untuk tidak hadir sholat berjamaah, apalagi kalau itu merupakan kewajiban dia. Demikian pula sholat Jumat. Kata para ulama, dia menjadi udzur kalau orang sakit yang dijaga tidak ada yang menunggui dia. Tidak ada yang menunggui dia. 6. Wa tamridu man la muta'ahhidalah wa kaunuhu ya'nasu bihi. 6. Menjaga orang yang tidak punya, orang sakit yang tidak punya penjaga, dan si sakit ini, orang yang sakit ini ya'nasu bihi, merasa tenang kalau dia ada, dia yang jagain. Ya misalnya perawat lah, tentunya orang sakit walaupun dia tidak kenal perawatnya, kalau perawat yang jagain tentunya tenang. Ya kan begitu. Masalah. Atau misalnya bukan keluarga tapi temannya datang menjenguk pas sholat pas azan misalnya, kemudian tidak ada penjaganya lain, misalnya penjaganya keluarganya lagi pulang, mumpung ada temannya yang datang menjenguk, tolong ditunggui dulu, kita mau pulang dulu, ambil makanan, ambil pakaian misalnya. Ya, kosong semuanya, azan sholat. Nah, maka di sini walaupun bukan keluarganya, jelas sampai sini. Ya, ini dia ajnabi, tidak ada hubungan keluarga, tapi dia diberikan udzur untuk tidak hadir sholat Jumat dan al-jamaah guna menunggui orang sakit yang tidak ada yang menjagainya. Nah, kemudian kata para ulama, ya, jadi ketiadaan penjaga di sini, ketiadaan orang yang menjaga orang sakit, apakah memang dari asalnya memang tidak ada yang jaga, belum ada yang jaga? Misalnya lagi tabrakan, lagi dipanggil keluarganya datang gitu ya, belum datang keluarganya, harus ada yang jagain. Jelas ya? Atau misalnya ada penjaganya tapi sementara keluar, ada uzur, beli ambil obat dan semacamnya. Ini semua merupakan uzur untuk tidak hadir sholat Jumat dan sholat al-jamaah. Kata beliau rahimahullah, wa kaunuhu ya'nasu bihi, dengan syarat yang menunggui ini si sakit merasa tenang dengannya. Kalau tidak merasa tenang, ya itu bukan uzur, tetap dia harus pergi. Toh kalaupun dia ada di situ, si sakitnya tidak tenang dia ada di situ. Ya tidak merasa nyaman dia ada di situ. Baik. Nah, berikutnya qala rahimahullah, uzur yang keempat. 1 2 3 4 5 ya. Uzur yang keenam, uzur tidak menghadiri salat Jumat dan salat jamaah. Yang keenam, wa isyraful qaribi alal maut. Ya. Menunggui orang yang sakratul maut.
kalau orang itu adalah qaribnya, kerabatnya. 6. Orang itu adalah karib kerabatnya. Dan dia orang yang sakratul maut ini merasa tenang kalau dia ada di situ. Kalau dia ada di situ. Misalnya ada seorang yang sakratul maut. Jelas ya? Ada yang jaga yang lain, ada yang jaga. Tapi si orang yang sudah mau meninggal dia bilang, "Kamu jangan kemana-mana, temani saya di sini." Maka di sini walaupun ada yang lain, maka dia digugurkan darinya kewajiban sholat Jumat dan sholat al-jamaah, si penunggu ini. Jelas ya? Gugur darinya sholat Jumat dan sholat jamaah. Ya, dikarenakan orang yang meninggal ini sangat butuh kepada orang yang merasa dia tenang di dekatnya di akhir-akhir umurnya. Yang kalau dia pergi, ya bisa mungkin dia akan bersedih dan seterusnya. Maka ini walaupun ada penjaga yang lain di situ, tapi orang yang mau meninggal ini merasa kamu di sini temani saya, gitu ya. Selama masih ada waktu sholat, belum habis waktu sholat, maka dia tetap di situ. Kecuali kalau sudah mepet waktu sholat, misalnya dia dia sholat di sampingnya, tidak ada masalah. Ya. Intinya kalau diminta misalnya jangan tinggalkan saya, tetap di sini temani saya, maka Jumat dan jamaah bukan uzur bagi dia untuk meninggalkannya. Jelas ya, karena di sini maslahatnya orang yang mau meninggal dijagain, dibuat tenang itu lebih besar. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Baik itu misalnya pasangannya, karib kerabatnya, atau teman dekatnya, atau gurunya, atau muridnya. Intinya si orang yang mau meninggal ini butuh dia di sampingnya di akhir-akhir umurnya. Maka orang ini walaupun bukan karib kerabat, walaupun ada yang lain yang ikut menjaga di sekitarnya, maka bagi dia diberikan uzur tidak hadir sholat Jumat dan sholat al-jamaah. Uzur yang lain adalah wal mataru imballas tauba walam yajid kinnan. Uzur yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah hujan dengan 2 syarat. Hujan menjadi uzur tidak hadir sholat jamaah dan sholat Jumat juga. Jadi perhatikan ya, semua yang menjadi uzur sholat tidak hadir sholat jamaah itu juga uzur tidak hadir sholat Jumat, sama saja, tidak ada perbedaan. Yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah hujan, ya, dengan 2 syarat. Hujan itu membasahi pakaiannya dan tidak ada atap ya, yang bisa dia gunakan berlindung dari hujan menuju ke masjid. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini 2 syarat. Jadi membasahi pakaian. Membasahi apa? Membasahi as-saub. Yang dimaksud dengan as-saub di sini zahirnya wallahu a'lam umum, baik ujung pakaian atas termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya sendal, alas kaki. Karena itulah termasuk uzur jamaah yang beliau tidak sebutkan di sini adalah becek, lumpur walaupun tidak hujan. Misalnya sudah selesai hujan nih, tapi jalan menuju ke masjid becek berlumpur, kesulitan dia jalan, maka ini uzur untuk tidak hadir salat Jumat dan salat al-jamaah. Jelas sampai sini? Iya. Jadi walaupun tidak hujan, tapi kalau jalannya ke sana itu bakal mengotori kakinya dan seterusnya, mengganggu berjalannya, mengotori pakaiannya, maka ini semua uzur. Nah, adapun terkait dengan hujan, kata beliau, hujan menjadi uzur kalau ballas saub, membasahi pakaian. Apakah bagian atas basah atau bagian bawah? Tidak mesti dikatakan basah kuyup, enggak. Jelas ya? Yang penting membasahi pakaian, nampak jelas bahwa ini pakaiannya basah. Kalau rintik-rintik yang kecil sekali kan tidak kelihatan. Nanti didekati dilihat baru dilihat basah, misalnya secara umum. Iya. Walam yajid kinnan, dan dia tidak mendapati atap. Kalau sekarang mungkin dengan menggunakan payung atau yang semacamnya. Jelas ya? Zahirnya di sini tidak disebutkan kendaraan. Karena ada yang orang mengatakan kan bisa pakai mobil tidak kehujanan. Enggak, itu tetap uzur walaupun dia bisa pakai mobil. Hujan basah kuyup, misalnya hujan deras, saya bisa pakai mobil misalnya untuk pergi sholat. Walaupun bisa pakai kendaraan, ini merupakan uzur. Karena para ulama tidak menyebutkan masalah kendaraan. Jelas ya? Hanya dikatakan atap yang menuju yang dengannya dia tidak perlu kesulitan, tinggal lewat. Jelas ya? Ini tinggal lewat, tidak perlu ribet-ribet. Ya, tidak perlu repot-repot. Nah, tinggal lewat di atas atap tersebut, naungan tersebut menuju ke masjid. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ini uzur salat Jumat dan salat jamaah yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kemudian ada satu uzur juga yang tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu safar. Yaitu apa? As-safar. Nah, safar ini walaupun safarnya jarak dekat,
Safar jarak jauh itu sekitar 80 km. Safar jarak dekat adalah sejak dia keluar dari kampungnya sampai jarak kurang dari 80 kilo. Itu safar jarak dekat. Nah, safar yang menjadi uzur tidak hadir Jumat dan jamaah adalah safar jarak dekat. Nah, maka kalau seorang safar jarak dekat misalnya dari sini ke Bulukumba, ini termasuk uzur tidak hadir salat jamaah. Tidak hadir salat al-jamaah. Jelas sampai sini? Baik. Bagaimana dengan salat Jumat? Di sini secara umum safar itu menjadi uzur seorang untuk tidak hadir salat Jumat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia sudah keluar dari kampungnya sebelum subuh. Misalnya sekarang dia ke Bulukumba, keluar dari kampungnya sebelum subuh. Jadi sebelum azan subuh sudah keluar dari kampungnya. Sampai ke Bulukumba misalnya hari itu dia safar di situ, hari itu dia uzur untuk tidak hadir salat al-Jumat. Tapi kalau dia pergi jam 7 sudah terbit matahari baru dia pergi safar, walaupun safar jarak dekat, maka tetap dia wajib sholat Jumat. Kenapa dibedakan sebelum Jumat sama subuh sama setelah subuh? Kalau dia tinggalkan kampungnya sebelum subuh, berarti sebelum masuk hari Jumat dia sudah berstatus sebagai musafir, kan begitu? Dan musafir gugur kewajiban sholat Jumat darinya. Tidak ada kewajiban sholat Jumat. Sholat Jumat menjadi sunnah bagi musafir. Salat Jumat menjadi sunnah bagi musafir sebagaimana salat jamaah. Baik. Tapi kalau misalnya sudah selesai subuh, dia baru tinggalkan kampungnya, berarti di sini dia punya dua status di awal hari. Dia berstatus sebagai mukim dan sekaligus sebagai musafir. Misalnya dia keluar jam 7. Terbit fajar subuh misalnya jam 5 masalah. Dia keluar jam 7. Berarti jam 5 sampai jam 7 dia mukim. Jam 7 baru musafir di hari Jumat. Nah, di sini berkumpul pada dirinya status sebagai mukim dan status sebagai musafir. Dan kata para ulama, kalau berkumpul pada diri seseorang dua status mukim dan musafir dalam satu hari, maka didominankan sisi mukimnya dibandingkan sisi musafirnya. Karena itulah dia tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Walaupun sedang safar, tapi di awal hari dia masih mukim. Lihat sampai sini, di awal hari Jumat dia masih mukim. Maka sisi mukimnya didahulukan dibandingkan sisi safarnya. Lihat sampai sini, ini kaidah penting dalam masalah puasa juga sama. Apakah boleh orang berpuasa tidak berpuasa ketika safar? Jawabannya boleh kalau dia tinggalkan kampungnya sebelum subuh. Kalau dia safar ke Makassar setelah subuh, maka tidak boleh dia batalkan puasanya di tengah jalan. Haram hukumnya. Kenapa? Karena di awal pagi dia mukim, di perjalanan dia musafir. Jelas sampai sini? Maka safar itu, rukhsah dalam safar hanya berlaku kalau dia tinggalkan kampungnya sebelum subuh. Ini terkait dengan apa? Jumat dan puasa. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Iya. Sudah masuk. Menit lagi. Baik, ini ya, ini terkait dengan syarat uzur hadir untuk tidak hadir salat Jumat dan jamaah. Kemudian uzur yang tidak disebutkan juga oleh penulis rahimahullah adalah ketika berbenturan dengan hak manusia. Maka hak manusia didahulukan dibandingkan salat Jumat dan salat jamaah. Kenapa kata para ulama? Karena hakullah ya mabniun 'alal musamaha wa haqqul makhluq mabniun 'alal musyaha. Bahwa hak Allah itu dibangun di atas maaf dari Allah. Ada maaf dari Allah. Tapi kalau haknya makhluk itu dibangun di atas kekikiran. Artinya tidak boleh digugurkan. Ya. Karena itulah dalam Islam ada rukhsah. Keringanan-keringanan Allah maafkan, Allah ringankan. Tapi kalau haknya manusia tidak bisa. Hari kiamat akan dituntut. Kapan kamu tinggalkan haknya orang, kamu akan dituntut pada hari kiamat. Tidak ada dimaaf-maafkan. Tapi kalau kamu tinggalkan perintah Allah, masih ada kemungkinan dimaafkan. Itu maksudnya. Nah, sekarang misalnya begini. Ada seorang terkena sif, harus jaga sif. Bertepatan dengan sholat Jumat. Maka di sini dia tidak boleh pergi sholat Jumat dan meninggalkan sifnya. Kenapa? Sholat Jumat adalah hak Allah, sementara sif ini adalah kewajiban bagi dia. Itu haknya makhluk, dia digaji untuk itu. Ya, maka ini termasuk uzur bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat, apalagi sholat berjamaah. Jelas sampai sini? Dan ini penting terkait dengan pegawai ini.
yang waktunya dibayar oleh pemerintah atau dibayar oleh yang menggaji dia dari jam sekian sampai jam sekian. Jelas sampai sini? Jam sekian sampai jam sekian ini waktu. Misalnya kalau dibilang untuk sholat zuhur, kita kasih waktu jam 1 sampai setengah 2. Jangan dia nekat keluar jam 12 orang azan dengan niat ini ibadah, ini kewajiban dari Allah. Kenapa kita dilarang-larang? Enggak ada yang larang, cuma dikasih waktu sholat zuhur jam 1 sampai setengah 2. Nah, kamu sholatnya di situ. Jangan sholat bersama dengan yang lain karena statusmu beda. Kamu ajir, orang yang digaji. Waktumu dibayar. Jelas sampai sini? Waktumu dibayar. Nah, jadi kalau orang-orang yang shift seperti semacam ini, dia punya kewajiban untuk standby di tempatnya dan dia dibayar untuk itu. Jelas sampai sini? Dibayar untuk itu, maka dia tidak boleh meninggalkan tugasnya ya hanya untuk mengerjakan sholat Jumat atau jamaah. Dia bisa ganti dengan sholat zuhur kalau memang sudah tidak sempat untuk sholat Jumatnya, dan dia sholat di tempat kerjanya, tidak ke masjid kalau sholat 5 waktu. Jelas sampai sini? Karena di sini hak makhluk muqaddam ala haqqillah. Haknya makhluk didahulukan dibandingkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hak Allah dibangun di atas musamaha. Ya, ada maaf dari Allah, ada rukhsah, ada keringanan, sementara hak makhluk mabniun alal musyahah. Ya, dibangun di atas hal yang musyahah, ya tidak dimaafkan. Nah, dan ketika seorang itu disewa, maka dia terikat kontrak. Kapan dia menyelesaikan kontraknya, melanggar, ya, maka dia dianggap khianat. Jelas sampai sini? Dan itu bermasalah pada gaji yang diterima. Ya, dikatakan makan gaji buta, masalah pada bagian-bagian yang dia tinggalkan tugasnya itu dianggap sebagai makan gaji buta. Baik, maka ini hal yang penting diingatkan oleh para ulama, ya, terkait di antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terkait dengan masalah adab-adab terkait dengan pegawai untuk memperhatikan tugasnya, jangan kemudian mempertentangkan tugas dia dengan hak Allah Taala yang mana hak Allah terkadang ada penggantinya, bisa digantikan, dimaafkan oleh Allah dan diganti dengan yang lain, ya. Nah, termasuk juga di dalamnya misalnya meninggalkan tugasnya untuk pergi khutbah Jumat misalnya, padahal itu jam kerja. Itu jam kerja dan tidak ada izin tentu saya. Ini tentunya selama tidak ada izin. Kalau ada izin tidak ada iskal. Kalau ada izin dari atasan untuk keluar di jam-jam kerja, maka tidak ada masalah. Wa illa dia digaji untuk standby di kantor. Ada kerjaan tidak ada kerjaan, jangan pulang hanya gara-gara tidak ada kerjaan, kan begitu. Ya, itu amanah sebagai seorang pegawai. Salah satunya adalah tidak meninggalkan tempatnya, ya, kalau dia dibutuhkan dan tiba waktunya bekerja, ya. Kemudian dia tinggalkan dengan alasan mau sholat Jumat atau sholat jamaah. Jelas ya? Ini termasuk uzur-uzur yang boleh bagi dia untuk tidak hadir sholat Jumat dan sholat jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, segera cukup dulu sampai sini. Fadhil. Azan. Belum? Sudah? Belum masuk? Ya, fadhil. Kalau ada pertanyaan. Ya. Penjaganya? Oh, enggak boleh. Enggak boleh penjaga menjamak salat. Yang boleh menjamak salat cuma orang sakit saja. Yang boleh menjamak salat hanya orang sakit. Ya, itu dia berdasarkan mazhab Imam Ahmad, ya. Ya, boleh menjamak salat bagi orang sakit. Adapun penjaganya tidak boleh menjamak. Itu bukan uzur. Dia hanya diberikan uzur tidak hadir salat jamaah, tapi tidak boleh menjamak. Nah. Sama, di penjara tidak boleh keluar ke masjid misalnya, saya salat di selnya. Itu uzur. Ya, itu uzur. Nah. Pertanyaan. Fadal. Ya, di Wadi kenapa? Jadi walaupun saat surat Jumat itu sebenarnya kalau pas nanti bukan dia gilirannya untuk surat Jumat dan dijaga dan dijaga orang, tapi dia tidak terlibat. Hanya ada orang yang bisa surat Jumat, jadi kalau orang itu tidak bisa.
Itu secara aturan dibolehkan. Artinya kan dalam shiftnya harus 4 orang. Harus 4 orang. Kemudian tiba sholat Jumat, mereka baku atur 4 ini. 2 orang pergi sholat Jumat, yang 2-nya jaga. Itu nggak boleh. Kalau memang aturannya disuruh jaga 4 orang, dia digaji untuk itu. Itu menjadi uzur bagi dia tidak hadir sholat Jumat. Iya. Kecuali kalau masalah tukar-tukaran shift kayak sebagian kawan-kawan di Morowali kemarin, tukar shift sama yang agama Nasrani misalnya, tukaran shift. Dibolehkan misalnya dan mereka mau, ya tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan. Karena ya. Ya, walaupun tidak apa-apa. Dia ganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Tetap sholat zuhur. Kasih izin untuk. Ya kalau aturannya tidak boleh ya terus berarti bosnya yang melanggar kasih izin. Ya tidak boleh karena bosnya juga dia digaji sama bosnya di atas harus membuat mematuhi aturan. Ya nanti uzur kalau memang tidak boleh sholat sama sekali sampai habis waktu tidak boleh. Nah itu dilanggar, tidak masalah karena di sini tidak ada penggantinya hak Allah di situ. Tapi kalau dibilang ini waktu sholat jam sekian, ya udah jangan sengaja sholat di awal waktu melanggar aturan. Disiapkan waktu sholat jam segitu, nanti jam segitu baru sholat. Karena masih ada solusinya. Kecuali kalau dilarang sholat secara mutlak sampai habis waktu, nah ini yang harus dilanggar. Bagaimana hukumnya jika saya sebagai petugas medis yang saya digaji, jika ada orang yang minta tolong kepada saya dan ia memberikan semacam tip atau makanan, padahal kami tidak meminta sebagai seorang pegawai, karena orang yang kami tolong itu bukan pasien di wilayah kami. Ya intinya kalau itu di luar dari tupoksinya, di luar dari gajinya, ya Allah alam hal tersebut tidak ada masalah. Ya hal tersebut tidak ada masalah. Nah kalau memang di luar dari gajinya itu, ya kan dia gajinya kan ada cakupannya kerjanya ini di bagian wilayah ini misalnya dan seterusnya. Kalau misalnya di luar jam kerja misalnya dia ke tempat lain atau keluarganya terus dia bantu orang di sana dikasih, ya nggak ada masalah. Kalau di luar jam kerja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di dalam kerja baru dia keluar ke tempat lain, itu kalau sesuai dengan aturan berarti masih masuk dalam tupoksi. Karena diizinkan atau disuruh ke sana misalnya walaupun di luar di luar wilayah wilayahnya ya, tapi disuruh ke sana ya berarti itu masih masuk dalam tugas. Karena semua kerjaan di jam kerja ya masih masuk dalam tugas. Siapa yang mengerjakan kerjaan lain di luar dari pekerjaan yang wajib di dalam jam kerja maka itu melanggar, gitu ya. Nah, karena jam kerjanya jelas. Wallahu a'lam. Ya, oke. Enggak, jama itu hanya untuk safar jarak jauh sekitar 80 kilo. Kalau safar jarak dekat tidak boleh jama, tidak boleh kasar. Kasar dan jama hanya untuk safar jarak jauh saja sekitar 80 kilo. Hujan. Oh, kalau menjama karena hujan ada, cuman jamaknya jamak takdim, bukan jamak takhir. Itu pun syarat-syaratnya dibahas oleh para fuqaha. Akan datang nanti di pembahasan salat jamak insyaallah. Misalnya hujannya harus ada di takbiratul ihram salat pertama, salam salat pertama dan takbiratul ihram salat kedua. Itu harus hujan di 3 waktu itu. Kalau tidak maka tidak boleh dijamak. Terus misalnya rumahnya jauh, kalau rumahnya dekat tidak boleh dia ikut menjamak. Ya. Nah, ada syarat-syarat nanti akan disebutkan terkait dengan bolehnya jamak karena hujan ketika mukim. Yang jelas salah satunya harus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Allahu a'lam. Ya nggak boleh, itu dia harus ulang sholat yang dia jamak di waktunya nanti. Misalnya safarnya cuma 60 kilo,
terus dia safar, terus dia jamak zuhur dengan asar. Enggak syah salat asarnya. Asarnya nanti harus dikerjakan di waktu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, mereka itu mengqasar salat pada jarak 4 barid. 4 barid. 4 barid itu kalau dikonversi ke sekarang sekitar 80 kilo. Ya, itu jarak yang paling pendek yang disebutkan dalam hadis. Tidak ada yang kurang daripada itu. Paham ya? Ya, tidak ada yang kurang daripada itu. Ya, karena itulah di sini ada patokan, ada jarak yang bisa kita jadikan acuan. Karena itulah pendapat yang mengatakan bahwa jarak safar itu dikembalikan kepada urf tergantung dengan penilaian masyarakat. Ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa kita katakan kurang tepat? Karena dikembalikan kepada urf itu nanti kalau tidak ada pembatasan dalam dalil-dalil syariat. Sementara di sini ada dalil pembatasan dari amalan para sahabat, yaitu 4 barid. Baik. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, urf orang itu beda-beda. Ya kan? Ini sudah menjadi rahasia umum. Menurut saya itu safar, menurut saya bukan safar. Kok bisa satu kampung beda? Ya kan? Urf itu kan suatu hal yang disepakati. Katanya safar itu dikembalikan kepada kebiasaan orang di situ. Kalau dibilang safar ya safar, kalau bukan tidak. Tapi kenyataannya mereka sendiri berbeda pendapat. Maka hal-hal yang tidak baku seperti ini tidak bisa dijadikan illat hukum. Salah satu dalam pembahasan usul fikih, salah satu syarat syahnya, salah satu syarat syah sesuatu dijadikan sebagai sebab hukum adalah mundhabit. Mundhabit itu baku, tidak boleh berubah-ubah dan fluktuatif, nggak boleh. Sementara urf itu fluktuatif, berbeda-beda. Karena itulah dia hanya boleh diambil kalau tidak ada dalil sama sekali, baru didarikan ke urf. Adapun di sini ada keterangan dari para sahabat 4 barid, tidak kurang daripada itu. Dan sampai sini, wallahu taala alam bisawab. Ya. Tetap diulang salatnya. Tetap diulang pada waktunya. Nah, cukup sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi